pertama kali melihat dia marah. Bab 47. Darlene bukan melakukan perjanjian barang dan bukan barang yang berharga. Rasa ini membuat Darlene merasa dirinya begitu rendahan. Aku bukanlah wanita yang dijual. Yos, aku mohon padamu, lepaskan aku. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Malam yang penuh dengan nafsu perlahan digantikan dengan rasa dingin. Dia bahkan mengatakan dirinya adalah wanita yang dijual. Terdengar suara koyakan. Darlene merasa tubuhnya menjadi dingin. Lalu menyadari apa yang sudah Yos lakukan. Memukul pria yang ada di depannya dengan kasar. Yos, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Yos seperti tidak mendengarkan jeritannya. Dengan menghukum dengan kasar melepaskan bajunya. Dengan suara yang sangat menggoda berkata, Darlene, ini adalah jalan yang kamu pilih sendiri. Apakah kamu sudah lupa? Lagi-lagi kata ini, apakah hanya karena ini maka dia harus disakiti seperti ini? Mata Darlene memerah, tidak berkata lagi. Bagaikan kayu yang membiarkan Yos melampiaskan nafsunya. Karena kakinya terlalu mengerahkan kekuatan, sudah sakit sampai tidak ada rasa lagi. Kalau benar-benar tidak bisa melarikan diri, maka ikuti saja kemauannya. Anggap saja digigit anjing. Lagian juga bukan pertama kalinya kan? Kenapa dia harus begitu ragu? Dia seharusnya merasa senang. Bagaimanapun, tubuh siapa yang seharga itu? Bukankah hanya 3 syarat? Tahan saja, sudah akan berlalu. Bukankah begitu? Tapi kenapa dia merasa hatinya begitu sakit sampai hampir tidak bisa bernapas? Tiba-tiba, berat di atas badannya menghilang. Darlene masih belum sadar. Yos berdiri di bawah ranjang dengan suara yang dingin dan gemetar, berkata, Aku tidak tertarik dengan sebuah kayu. Simpan saja pura-puramu itu. Darlene menarik selimut. Luka di kakinya membuatnya mendengus. Hanya saja setelah sebentar, kenapa dia merasa seluruh kakinya menjadi bengkak. Dan juga ada sesuatu yang panas dan basah mengalir. Darlene kesakitan sampai merinding. Wajahnya memucat. Bibirnya juga sudah berdarah karena digigit. Walaupun begitu, dia juga tidak ingin Yos mengetahuinya. Karena dia tidak ingin membiarkan Yos merasa dia sengaja menyakiti dirinya sendiri untuk mendapatkan kepercayaannya. Tempat yang gelap membuat orang tegang dan juga membuat indera orang lain menjadi sensitif. Apalagi Yos. Suara dengusan Darlene itu pun masuk ke dalam telinganya. Awalnya Yos berusaha untuk membuat dirinya tidak peduli. Memikirkan suara dengusan saat barusan dirinya melemparnya ke ranjang. Wajahnya langsung berubah. Apakah kakinya terluka? Memikirkan ini, wajah Yos semakin menjadi buruk. Dia ingat, Darlene digendong pulang oleh orang lain. Apakah ada kemungkinan karena kakinya Darlene terluka, makanya dia digendong pulang oleh orang itu? Tiba-tiba, lampu kamar pun dibuka. Darlene untuk seketika tidak bisa terbiasa dengan lampu yang terlalu terang. Secara refleks menutup mata. Setelah dia mulai terbiasa. Brengsek. Tiba-tiba terdengar suara keras mengejutkan Darlene. Tiba-tiba teringat sesuatu. Secara refleks, Darlene ingin menyembunyikan kakinya di dalam selimut. Jangan bergerak. Lagi-lagi, suara khawatir yang terdengar marah. Nadi di dahi Yos seiring dirinya melihat itu pun berdetak. Ranjang yang putih pun di berbagai tempat menjadi merah.
seiring dengan darah dan terlihat kakinya yang bengkak. Lukanya tidak berhenti mengalirkan darah. Setiap bagian terlihat begitu mengejutkan, dan wanita itu masih dengan ekspresi yang tidak bersalah. Yos sama sekali tidak berkata dan menggendongnya keluar, menutup bibirnya dengan erat seperti sedang menahan emosi yang akan segera meledak. Darlin pertama kalinya melihat ekspresi Yos yang begitu galak. Dia bahkan merasa kalau dia berbicara pasti akan ditelan oleh pria ini. Karena wajahnya terlihat seperti akan memakannya. Selama itu Yos sama sekali tidak berkata. Dengan diam meletakkan Darlin di samping kemudi. Dengan diam membantunya memasang sabuk pengaman. Dengan diam kembali ke tempat duduk kemudi dan menjalankan mobilnya. Keheningan ini membuat Darlin menelan ludah. Yos yang sekarang terlihat sangat mengerikan, dia membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu. Menerima pandangan yang begitu dingin, dia pun terdiam kembali. Sepasang tangan tanpa sadar diletakkan di depan. Punggungnya juga menegak, seperti seorang murid yang menunggu guru untuk memarahinya. Pria yang sangat mengerikan. Biasanya Yos juga terlihat begitu dingin, tapi itu masih normal. Sekarang dia benar-benar menjadi Asyura. Mobil berjalan. Berada di dalam mobil yang begitu hening benar-benar membuat orang kacau. Seperti Darlin. Padahal orang yang terluka adalah dirinya. Kenapa akhirnya orang yang marah besar adalah Yos? Dan apa maksud Yos ini? Sepanjang jalan, Darlin merasa sangat tersiksa. Akhirnya dia membuat sebuah kesimpulan. Yos pasti sengaja membuatnya tersiksa. Jadi menggunakan cara ini untuk menghukumnya. Setelah mobil berhenti di depan rumah sakit, Darlin mulai asal berpikir lagi. Yos ingin melakukan apa? Dia bukan marah dan pergi. Tapi sekarang malah dengan baik hati mengantarnya ke rumah sakit. Siapa yang mengatakan hati wanita tidak tertebak? Hati pria lebih sulit ditebak lagi. Sebuah mantel tiba-tiba jatuh dari langit, diiringi dengan suara pria yang dingin. Pakailah. Aku tidak dingin. Setelah itu Darlin melihat tatapan Yos. Langsung memakaikan mantel itu. Seketika pun merasa lebih hangat. Yos menarik tatapannya, turun dari mobil dan menggendongnya keluar. Berjalan masuk ke rumah sakit. Darlin hanya bisa diam membiarkan Yos menggendongnya masuk ke dalam. Seperti tiba-tiba mengerti maksud Yos. Tubuh Darlin masih memakai gaun hitam dan juga sudah dikoyak kasar oleh Yos. Kalau tidak memakai mantel itu, pasti akan kelihatan. Tatapannya menjadi kacau. Diam-diam bertanya dalam hati. Yos, sebenarnya apa maksudmu? Kenapa Darlin semakin lama semakin tidak mengertinya? Jelas-jelas sudah bersama dengan Jen, malah tidak bersedia membatasi hubungan dengannya. Setelah Darlin duduk di kursi pemeriksaan dan masih belum mengerti. Tapi saat mendengar dokter tua berbicara, dia pun tidak memikirkan apapun lagi. Bengkak karena gumpalan darah. Keluarkan darah dulu saja. Dokter, aku ingin pengobatan konservatif. Darlin dengan wajah serius berkata. Awalnya, dia bahkan tidak ada keberanian untuk melihat Yos. Dia benar-benar takut sakit. Dia takut rasa pisau mengirisnya. Itu adalah trauma setelah dia melahirkan Derik. Dokter itu pun tertawa. Dengan baik berkata, Nona, kamu kira kamu mengidap kanker ya? Jangan takut. Setelah darah dikeluarkan akan segera sembuh.
Aku mau obat bius. Darlene pun menambah satu permintaan lagi. Luka kecilmu ini tidak perlu obat bius. Nona hanya sedikit sakit. Tahan sebentar saja, sudah akan selesai. Biarkan pacarmu memapangmu. Dokter itu mengira wanita ini sedang manja dengan pacarnya. Dia pun berkata begitu. Darlene sangat ingin mengatakan kalau Yos bukanlah pacarnya, tapi dia tidak memiliki keberanian. Kalau tahu sakit, tidak langsung datang ke rumah sakit dan malah menyuruh orang menggendongmu pulang, kata Yos. Apa yang kamu katakan? Darlene bertanya pada pria di sisinya, tapi dia sepertinya tidak menjawab. Apakah barusan Darlene berimajinasi? Apakah sebenarnya Yos sama sekali tidak mengatakan apapun?